Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Tiba saatnya kita memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan. Untuk itu kita memuji Tuhan dengan pujian, kuserahkan kepadamu. Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ku serahkan kepadamu, sambut hamba-Mu Tuhan. Dunia tak beri keselamatan, hanya Engkau Tuhanku. Tubuh nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan sama sekali, terima padaku. Ku serahkan kepadamu, akan jadi milikmu, agar itu akan nyata dalam langkah hidupku. Tubuh nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan sama sekali, terima padaku. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi
surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan syurga, kembali kami bersyukur ya Tuhan. Kami ada saat ini itu semua karena kasih-Mu, anugerah-Mu, berkat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami boleh beribadah di hadapan-Mu. Itu semua karena kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, kami haus, kami rindu akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya kami bisa menjadi berkat bagi setiap orang Tuhan ketika kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat hamba-Mu yang akan melayani Engkau hari ini. Kiranya Engkau yang menolong Tuhan. Kiranya hamba-Mu bisa mengabarkan kebenaran firman-Mu Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pada saat ini kiranya Engkau yang menolong kami, mengurapi kami, memberikan kami hati yang suci. Sehingga ya Tuhan, ibadah kami ini hanya boleh untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah ibadah kami serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya. Namun sebelumnya mari kita memuji Tuhan dengan pujian Yesus Gembala. Yesus sebagai gembala, kami jadi dombanya, dipimpin dan dijaganya selama di dunia. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami jadi Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengucap syukur karena pada pagi hari ini kita bisa beribadah bersama-sama dengan keluarga kita di rumah. Dan saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai bahan khutbah hari ini, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Kita meminta pimpinan dan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Engkau yang memberikan kami anugerah keselamatan dan Engkau memanggil kami untuk terus menjalani kehidupan kami, memuliakan Engkau di dalam hari-hari yang kami lewati. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama
membaca dan mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami memohon anugerah Tuhan turun atas kami. Roh Kudus yang boleh berkarya di dalam kehidupan kami, menolong supaya kami boleh memahami serta mengerti kebenaran firman-Mu. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami ya Tuhan. Kiranya hati kami disiapkan oleh Engkau dan dipimpin oleh Engkau sendiri. Juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya bagi kami. Kiranya Engkau perlengkapi, Engkau kuatkan, Engkau berikan kemampuan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat sekalian, adapun renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-20. Kita membaca mulai ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. 2 Tawarikh pasal 20 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Beginilah firman Tuhan. Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, "Camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu." Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita sekalian yang sudah membaca, merenungkan, dan juga mau melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Adapun tema khotbah hari ini yaitu apakah sekarang Allah masih tetap berkuasa? Apakah sekarang Allah masih tetap berkuasa? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, krisis itu bisa datang tanpa disangka-sangka. Krisis bisa datang tanpa diperkirakan. Dan krisis yang datang itu pasti tidak mengenakan. Krisis yang datang pasti memukul kehidupan kita. Kehidupan semua manusia yang mengalami akan krisis itu pasti akan mendapatkan yang disebut dengan kepanikan. Orang yang tiba-tiba sakit, orang yang tiba-tiba bangkrut, orang yang tiba-tiba celaka, itu pasti akan panik. Dan kalau krisis itu berkepanjangan, kalau krisis itu tidak berhenti di dalam waktu yang cepat, maka biasanya timbul yang disebut dengan kepasrahan atau penyerahan kepada yang disebut dengan nasib. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ada seorang penafsir Alkitab yang bernama McConville. Dia mengatakan begini, ketika harapan duniawi hilang dan impian kebahagiaan yang sempurna di bumi terbukti ilusi, jawaban sekuler terbaik adalah kepasrahan. Jadi menurut McConville ini, bahwa orang-orang dunia memberikan respons terhadap apa yang mereka alami. Kalau mereka mengalami krisis, biasanya mereka masuk di dalam kepasrahan atau penyerahan pada nasib. Jadi cara dunia adalah kepasrahan. Kalau dia tidak bisa mengatasi krisis dengan kiat-kiat, dengan strategi, dengan berbagai macam kekuatan manusia, maka biasanya dia menyerahkan akan kehidupannya pada kepasrahan
nasib. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bagaimana dengan kehidupan orang percaya? Apakah orang percaya terbebas dari yang disebut dengan krisis? Apakah orang percaya terbebas dari yang disebut dengan tangisan? Apakah orang percaya terbebas dari yang disebut dengan pergumulan-pergumulan berat? Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ada fakta yang menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya orang percaya tidak pernah berhenti meratap. Selama ada di dalam dunia ini, orang percaya bisa saja terus meratap selama mereka menantikan keselamatan, kegenapan keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Jadi selagi kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, maka kita sebagai orang percaya juga tidak luput dari tangisan, tidak luput dari akan ratapan. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, orang percaya bukanlah mereka yang memilih cara-cara sekuler tadi. Kalau dia tidak memiliki sumber daya yang cukup dalam mengatasi krisis, maka apakah orang percaya menganggap bahwa inilah nasib? Mau bagaimana lagi? Sesungguhnya orang percaya tidak seperti itu. Orang percaya tidak menyerah pada nasib ketika menghadapi krisis. Mengapa orang percaya tidak menyerah pada nasib ketika mereka menghadapi krisis? Karena ada jaminan. Jaminan apa? Tuhan menjaga dan memelihara keselamatan setiap orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita baca hari ini juga yang tercatat di dalam 2 Tawarikh di pasal 20 ayat 14 sampai 17. Dan kalau kita baca juga satu perikop sebetulnya, itu menegaskan kepada kita bahwa ada situasi krisis yang dialami oleh Yehuda pada masa pemerintahan Yosafat. Di dalam ayat yang pertama, di dalam pasal 20, kita membaca ada keterangan bahwa ada Bani Moab, Bani Amon, dan juga orang-orang Meunim itu datang menyerang kerajaan Yehuda. Dan serangan ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, itu adalah serangan yang memukul akan Yehuda, yang membuat terkejut akan Yehuda. Dan bahkan Yosafat di dalam pasal 20 ayat yang ketiga ini dikatakan Yosafat menjadi takut. Artinya serangan dari ketiga bangsa ini telah membawa sesuatu yang tidak mengenakan di dalam kerajaan Yehuda. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, serangan itu mengakibatkan ketakutan yang amat dalam. Tetapi saudara-saudara, kita juga melihat bahwa selain daripada konteks narasi ini, kita juga belajar bahwa teks ini ditulis oleh penulis kitab Tawarikh. Penulis kitab Tawarikh ini adalah orang yang hidup di masa pasca pembuangan. Artinya bahwa penerima kitab ini adalah mereka yang pulang dari pembuangan. Maka apa konteks teologi daripada kitab ini? Itu sesuatu yang memang juga perlu mendapat perhatian bagi kita sebagai jemaat Tuhan masa kini. Konteks teologinya adalah bahwa komunitas saleh atau mereka yang sudah mendapatkan kelepasan dari Tuhan, pulang dari pembuangan, itu mereka perlu terus berharap kepada Tuhan. Mengapa mereka terus berharap kepada Tuhan? Karena Tuhan yang sudah mengikat perjanjian dengan Abraham, menyelamatkan nenek moyang mereka dari Mesir, membawa mereka pulang dari pembuangan. Itu adalah Tuhan yang sama, yang tetap menjaga perjanjiannya dan yang tetap setia terhadap umatnya. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, ada 4 bagian struktur perikop kalau kita mau meneliti baik-baik kitab ini. Pertama adalah ada pernyataan di dalam 2 Tawarikh pasal 20 ayat 1 sampai 2 tentang 3 bangsa yang menyerang kerajaan Yehuda. Dan itu 3 bangsa itu membuat ketakutan bagi warga kerajaan Yehuda dan juga bagi rajanya sendiri.
Hal yang kedua di dalam 2 Tawarikh pasal 20 ayat 3 sampai 13, kita melihat di situ ada respons daripada Yosafat. Dia merespons akan serangan itu dengan mencari Tuhan. Respons Yosafat karena dia disebut di sini tadi ketakutan, maka dia tidak mencari sumber daya atau koalisi dari kerajaan lain untuk menolong dia. Tetapi ketakutannya mendorong ia mencari Tuhan. Dan ia mengajak seluruh warganya, seluruh umat Tuhan untuk mencari Tuhan dengan mengadakan apa? Mengadakan puasa dan doa bersama. Kemudian di dalam bagian yang ketiga, di dalam 2 Tawarikh pasal 20 ayat 14 sampai ayat 17 seperti yang barusan saya baca tadi. Itu adalah nubuatan tentang penyelamatan Tuhan. Jadi setelah Yosafat dan warganya berdoa kepada Tuhan, mereka berdiri di hadapan Tuhan. Lalu tiba-tiba ada seorang Lewi yang bernama Yahasiel itu dihinggapi oleh Roh Tuhan dan berseru menyatakan berita keselamatan dan kelepasan yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya. Jadi di dalam pasal 2 ayat 14 sampai 17 ini sesuatu yang sangat penting untuk diketahui oleh umat Tuhan, bahwa meskipun mereka tidak memiliki sumber daya yang cukup menghadapi akan serangan yang begitu kuat dan menakutkan itu, tetapi ada janji penyelamatan dari Tuhan. Dan bahkan di sini dikatakan bahwa bukanlah mereka yang berperang, sesungguhnya yang berperang adalah Tuhan. Mereka hanya diam di tempat mereka. Dan bagian yang terakhir di dalam satu perikop ini, kita belajar bersama-sama bahwa setelah kemenangan itu ada, maka Yosafat memberikan respons. Memberikan respons. Mereka memuji Tuhan. Karena apa? Karena ada kemenangan yang dijanjikan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, memang seluruh nas ini bicara tentang perang. Apakah perang ini sesungguhnya hanya bicara tentang krisis kehidupan? Krisis kehidupan atau masalah-masalah pergumulan setiap hari? Apakah perang ini identik dengan kesulitan-kesulitan hidup? Atau masalah-masalah hidup yang kita hadapi setiap hari? Apakah perang yang diceritakan di dalam bagian ini hanya bicara atau identik dengan kesulitan-kesulitan krisis yang kita hadapi? Mungkin itu di dalam pandemik, di dalam wabah, di dalam bencana alam, atau hal yang lainnya. Sesungguhnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, berdasarkan pertimbangan konteks teologi, kita melihat bahwa sesungguhnya perang ini tidak bisa diidentikan hanya sekedar masalah-masalah kehidupan kita. Mungkin kita kesulitan di dalam mendapatkan pekerjaan. Mungkin kita kehilangan pekerjaan. Mungkin kita kehilangan anggota keluarga kita. Mungkin saja. Dan itu pasti, itu adalah beban berat dan pergumulan yang tidak bisa kita atasi tentunya. Tetapi perang yang dinyatakan di sini sebetulnya adalah perang Tuhan. Perang Tuhan. Artinya apa? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bahwa perang ini mengarah kepada apa? Mengarah kepada bagaimana Tuhan begitu serius menjaga, menjamin keselamatan kita sebagai orang percaya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita terhilang. Tuhan tidak pernah membiarkan akan hal-hal lain yang menyerang kehidupan kita bisa membuat akhirnya batal keselamatan kita. Sesungguhnya saudara-saudara, makanya di dalam pasal 20 ayat 14 sampai 17 ini setidaknya ada beberapa kali Tuhan mengatakan, akulah yang berperang. Misalkan di dalam ayat yang ke-15, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Saudara-saudara, ini menegaskan bahwa terjunnya Allah di dalam peperangan ini
bukan hanya sekedar menjamin akan kehidupan orang Yehuda waktu itu tetap baik-baik saja, kondisi kerajaan mereka tetap aman, sentosa, sejahtera. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan menjaga miliknya, Tuhan menjaga milik kepunyaannya, Tuhan menjaga mereka yang dikasihinya. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, maka tema kita hari ini menjadi pertanyaan yang juga membuat kita merenungkan, apakah Allah itu masih tetap berkuasa? Itu pertanyaannya. Maka jawabannya, Allah tetap berkuasa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada dua alasan bagi kita hari ini berdasarkan teks ini mengapa kita bisa mengatakan bahwa Allah tetap berkuasa sampai sekarang. Pertama adalah, alasan pertama mengapa Allah tetap berkuasa sampai sekarang, karena Allah yang kita percaya adalah Allah yang benar. Maka Dia itu yang sudah memberikan anugerah kepada Abraham dan keturunannya, menepati janjinya, serta berjanji tetap hadir di tengah-tengah umatnya. Buktinya apa? Seperti yang dicatat di dalam 2 Tawarikh pasal 20 ayat 6 sampai 9. Di tengah-tengah kemelut kehidupan, serangan dari bangsa-bangsa ini tadi, Yosafat menaikkan doa kepada Tuhan dan mengatakan, bukankah Engkau Allah yang ada di surga? Bukankah Engkau yang juga sudah memilih Abraham dan sudah menetapkan tanah ini menjadi tanah perjanjian yang kami diami? Maka oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita belajar di sini bahwa orang Israel dan firman Tuhan menyatakan dalam sejarah bahwa Allah itu tetap konsisten, tetap setia pada janjinya, dan Ia tidak pernah mengingkari itu. Maka kalau Allah itu adalah Allah perjanjian, Ia tidak pernah mengingkari itu. Maka wujudnya apa? Maka dalam pengalaman orang Israel, mereka membangun bait suci dan Allah berkenan menyatakan di situ, di sanalah namaku akan diam. Artinya apa? Bahwa bukti bahwa Allah itu adalah Allah yang tidak berubah, Allah yang tetap berkuasa. Ia juga berkenan hadir di tengah-tengah umatnya. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Allah tidak pernah berubah, Allah tetap berkuasa. Maka di dalam Yesus Kristus itu kita mengalami akan perjumpaan dengan Allah. Kita mengalami kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah umatnya. Allah hadir melalui Yesus Kristus. Oleh karena itu, bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, di sana juga kegenapan janji Allah teruji, dan di sana juga ada keselamatan yang besar yang tidak pernah tergoyahkan. Oleh karena itu, apa yang menjadi aplikasi kita di dalam poin yang pertama ini, bahwa Tuhan itu adalah sumber pertolongan kita. Dia berjanji untuk mendengar doa anak-anaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Yosafat mengajak akan seluruh rakyatnya untuk bisa menaikkan doa kepada Tuhan sembari menegaskan kembali apa yang mereka imani tentang Tuhan. Begitu pula dengan kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara, bahwa doa itu harus kita pandang sebagai sesuatu yang penting. Di dalam doa kita sedang menyatakan dan mengakui bahwa Allah kita adalah Allah yang tetap berkuasa. Allah kita adalah sumber pertolongan. Kita tidak mendapatkan akan pertolongan di tempat lain. Kita tidak bisa mengandalkan akan macam-macam sumber daya yang kita punya. Kita hanya bergantung sepenuhnya pada pertolongan Tuhan. Mengapa kita bisa yakin dan merendahkan diri kita sambil memohon pertolongan, menanti-nantikan pertolongan dari Tuhan? Karena ada jaminan bagi kita. Jaminannya apa? Karena Tuhan sudah memberikan kita Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, untuk keselamatan kita. Alasan yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mengapa Allah tetap berkuasa sampai sekarang? Alasan yang kedua, karena Allah juga yang menjanjikan keselamatan umatnya dengan berperang melawan
musuh-musuh. Kita melihat di dalam pasal 20 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, Allah menyatakan di sini sebagai Allah yang berperang mengalahkan musuh-musuh. Allah menyatakan, kamu diam saja di tempatmu dan Allah akan berperang. Allah akan menyertai. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pernyataan ini tentunya di dalam pasal 20 ayat 14 sampai 17 ini mirip dengan pengalaman pada waktu Musa membawa orang Israel keluar dari Mesir. Orang-orang Israel dikejar oleh orang Mesir. Tapi Musa menyatakan bahwa Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, tadi saya sudah menyinggung bahwa sesungguhnya perang ini bukan hanya melepaskan mereka dari kesengsaraan, melepaskan mereka dari penjajahan, tetapi lebih kepada apa? Lebih kepada kuasa Tuhan menjaga miliknya. Dan juga sebagai bentuk bukti dalam sejarah bahwa kelak Tuhan akan mengalahkan musuh-musuh dan akan menyelamatkan umatnya tanpa satupun yang terhilang. Apa yang menjadi aplikasi dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Anugerah Tuhan bagi kita adalah menjaga supaya kita tidak binasa dan tidak terhilang. Jaminan Tuhan bagi kita adalah membuat kita menjadi warga negara kerajaan surga. Menjadi miliknya yang tidak bisa digoyahkan, diganggu-gugat oleh siapapun. Oleh karena itu hendaklah ini juga menjadi sukacita dalam hidup kita. Bahwa keselamatan kita dijamin oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hal yang kedua yang perlu untuk kita renungkan dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita, hendaklah kita tetap bertekun menantikan kemenangan akhir yang dijanjikan oleh Tuhan. Kemenangan Tuhan atas musuh di dalam bagian ini merupakan gambaran kecil dari kemenangan final Tuhan atas musuh-musuhnya kelak, dan di mana semua orang percaya dibawa dalam kebahagiaan. Oleh karena itu kita terus bertekun menantikan kemenangan final itu. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu harus menjadi juga hal yang mendorong kita untuk terus menanti-nantikan dan bertekun di dalamnya. Dan hal yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hendaklah kita memiliki penghiburan dalam menantikan kegenapan keselamatan dari Tuhan. Meskipun di dalam hari-hari yang kita tempuh, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, banyak kemelut kehidupan yang kita alami, tetapi ada penghiburan yang membuat kita tidak menjadi orang yang pasrah. Ada penghiburan yang membuat kita tidak menjadi orang yang putus asa. Penghiburan apa ya itu? Penghiburan bahwa kelak Tuhan akan menghapus akan air mata kita. Tuhan akan memberikan sukacita bagi kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bisa saja hari ini pergumulan kita tidak terselesaikan. Tapi marilah kita memandang kepada Tuhan yang sudah menjanjikan bahwa Dia akan membebaskan kita. Dia akan memberikan sukacita yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Akhirnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di bagian akhir khotbah ini, marilah kita bersama-sama mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Bersukacita. Karena kita ini adalah miliknya Tuhan dan kita dipegang erat, kita tidak dibiarkan terhilang. Maka di saat kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah krisis yang berat, kita sebagai orang percaya tidak putus asa. Tetapi kita mampu berkata, mataku tertuju kepadamu Tuhan. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita diperlengkapi oleh Tuhan, kita dikuatkan oleh Tuhan, kita diteguhkan oleh Tuhan untuk tetap bertekun, setia, mengikut Dia, dan bersukacita menantikan kegenapan kemenangan akhir yang dijanjikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman Tuhan yang kami sudah dengar. Kiranya Engkau boleh menolong kami untuk kami boleh memahami terus lebih dalam
merenungkannya, dan bahkan melakukannya dalam kehidupan kami. Kiranya dengan pertolongan Roh Kudus, iman kami hari ke hari semakin kuat dan kami bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita bersyukur karena telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi setiap kita. Terima kasih juga buat hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan terus menolong hambanya dalam pelayanan. Pada kesempatan ini, kita tiba saatnya memberikan yang terbaik dari kita kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa mentransfer melalui nomor rekening yang ada di layar kaca Bapak Ibu dan juga amplop yang sudah dibagikan. Namun ayat Alkitab berbicara dalam Bilangan pasal 18 ayat 29 berkata, "Dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya." Untuk itu, mari kita menyanyikan pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik,
untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Baik Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan sudah menyertai kami semuanya dalam ibadah pada hari ini dari awal sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada minggu ini. Bila firman-Mu ini boleh menguatkan kami semuanya, boleh menolong kami semuanya, supaya kami boleh menundukkan diri atas kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan menolong, supaya hikmat-Mu tetap bertambah-tambah di dalam memberikan pelayanan Tuhan. Terima kasih, kesempatan hari ini kami juga menyerahkan seluruh jemaat gereja-Mu Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Gereja Isa Al-Masih ini kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami tahu di saat kami tidak bisa beribadah secara tatap muka, kami memiliki satu persekutuan roh di mana kami boleh meninggikan Tuhan. Kami ada ikatan roh di mana kami boleh meninggikan Tuhan, boleh memuliakan Tuhan. Supaya kami tetap mempercayai Tuhan. Kami menyerahkan pemeliharaan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang dikerjakannya, kami mohon Engkau tetap mendampingi, Engkau tetap menolong, supaya yang dikerjakannya benar di hadapan Tuhan. Supaya yang dikerjakannya berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, yang lemah kiranya Tuhan kuatkan, yang sakit kiranya Tuhan berikan kekuatan ekstra supaya boleh mengarahkan ketergantungannya hanya kepada Tuhan. Yang berputus asa Tuhan, kiranya Tuhan angkat, kiranya Tuhan kuatkan kembali, supaya boleh bersemangat untuk mempercayai Tuhan. Pada kesempatan hari ini kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Supaya bangsa dan negara kami Indonesia ini tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Para pemimpin bangsa kami Tuhan, Engkau memberkati, Engkau menyertai, Engkau tetap memberikan hikmat dan pencerahan di dalam melakukan pekerjaannya, di dalam melakukan tugasnya. Supaya semuanya ini didasari oleh rasa takut akan Tuhan. Terima kasih Engkau tetap mengendalikan negara kami ini dengan kuasa Tuhan sendiri. Kami juga menyerahkan Tuhan supaya bencana alam yang terjadi kiranya tidak semakin meluas, kiranya Tuhan tolong supaya kasih karunia Tuhan saja melindungi bangsa kami. Para korban kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan yang baru, memberikan jalan keluar atas musibah yang mereka hadapi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh doa kami ini di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus yang sudah menolong kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari jemaat, kita berdiri sebentar. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Amin.
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.